untuk topik kita pagi hari ini bersama Bapak Immanuel Iman. Ya, Bapak Immanuel Iman ini adalah founder Sentra Sistem Consulting. Kami berdiri sejak tahun 1999, jadi sudah 21 tahun Sentra Sistem Consulting berkarya. Ini figur dari Pak Immanuel Iman. Jadi Pak Immanuel Iman ini lulusan Swiss Polytechnic Mekanik dari ITB dan juga Institut Manajemen Newport Indonesia. Pak Iman pernah bekerja di German Motor Manufacturing atau Mercedes-Benz ya lebih terkenalnya, dan juga di General Motor. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Banyak yang bisa kita serap ya, karena Pak Iman ini juga aktif juga untuk project-project improvement di beberapa klien dengan berbagai industri. Langsung aja kita persilakan. Silakan Pak Iman. Tunggu sebentar ya, masih ada sedikit teknis yang harus kita rapikan sedikit. Oh ya, teman-teman jangan lupa di mute ya, supaya kita suaranya tidak saling berbenturan ya. Jadi mohon di mute, dan nanti kita akan buka sekitar 20 menit untuk teman-teman. Baik, tadi pagi juga dari tim marketing kami mengirimkan survei. Semua survei sudah diisi ya. Boleh surveinya nanti sudah kita akan buatkan grafik ya. Dari survei itu kita ingin tahu hasilnya. Oke, sudah siap? Oh, belum. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, jangan lupa yang baru bergabung di mute supaya suaranya tidak saling feedback. Ya. Bu Sinta. Ya, halo. Boleh di-share nggak ke teman-teman yang belum daftar? Apanya tuh? Boleh di-share nggak ke teman-teman yang belum daftar? Apa, materi atau apa? Surveinya? Enggak, ini training online-nya. Oh, silakan Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Bu. Silakan. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum daftar, nanti silakan ke hotline kami. Nanti akan ada ID-nya dan juga password-nya. Jadi boleh aja, silakan. Sudah siap Pak Iman? Oke, baik. Saya ingatkan lagi yang belum isi survei, boleh juga sambil nunggu training, sambil isi survei yang tadi kami kirimkan. Ya, sudah siap? Oke. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman. Ya, hari ini sesuai dengan tema program kerja, di mana program kerja itu adalah bersifat perubahan. Oleh karena itu, saya mencoba melakukan perubahan. Ya, biasanya kalau saya pada saat training itu menggunakan baju yang formal, ya hari ini ya saya menggunakan baju yang lebih rileks, lebih casual, ya sesuai dengan tema kita bekerja tetap produktif, bekerja dari rumah. Ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang program kerja untuk mencapai target. Ya, jadi seperti di layar ini kita sebutkan bahwa ya bisakah kita mencapai hasil yang lebih baik dengan hanya mengerjakan rutinitas? Ya, sering. Bapak, Ibu, mohon yang sudah bergabung bisa di-mute. Ya, oke. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, tentunya kita harus mengerjakan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Jadi kalau kita mengerjakan rutin, maka kita akan mendapatkan hasil yang rutin. Sekarang sebagai contoh seperti ini. Seorang pejabat ingin menurunkan kemacetan, tapi pejabat tersebut masih menjalankan sistem yang sama, sistem transportasi yang sama. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin.
Jadi kalau kita masih mengerjakan sistem transportasi yang sama, tidak melakukan perubahan, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, kemacetan yang sama, atau bahkan kemacetan yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena pertambahan kendaraan dan seterusnya. Kita ingin menurunkan angka customer komplain. Setiap tahun kita punya targetnya ingin menurunkan customer komplain. Ingin menurunkan reject. Tapi kita masih mengerjakan cara yang sama. Kita masih mengerjakan metode kontrol yang sama, cara produksi yang sama. Ya. Tentu saja kalau kita masih mengerjakan yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Tidak mungkin targetnya tercapai. Di kami seringkali menyatakan ketika target itu tercapai tanpa adanya program kerja, yaitu seringkali kita sebut itu tercapai by accident. Tercapai secara kebetulan. Kemudian kita punya anak buah yang tidak disiplin. Kita ingin anak buah kita lebih disiplin. Tapi cara menegurnya masih sama. Ketika anak buah tidak disiplin, ya kita hanya menggunakan metode menyarankan. Ya, kita hanya menegur. Ayo dong, kamu sudah besar, kamu sudah tanggung jawab, kamu harus lebih bertanggung jawab. Ya, selama kita masih menggunakan cara yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Akan mendapatkan anak buah yang disiplinnya akan sama. Ya, tidak disiplinnya akan sama. Kita ingin mencapai target yang lebih baik, tapi kita hanya mengerjakan hal yang sama. Itu namanya mimpi. Ya, sekali lagi, mengerjakan hal yang sama, tapi ingin mendapatkan hasil yang lebih, itu namanya mimpi. Kalaupun itu tercapai, ya, kita sebut itu tercapai by accident. Ya, nanti kita akan coba lihat apa itu tercapai by accident. Jadi mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Jika kita mengerjakan rutin tanpa adanya perubahan, maka kita akan mendapatkan hasil sehari-hari. Ya, atau hasil yang lebih buruk karena eksternalnya berubah. Ya, misalkan ya, kita masih mengerjakan cara produksi yang sama, sedangkan customer tuntutannya lebih besar. Customer semakin pintar, kompetitor menawarkan yang lebih baik, ya, berarti kalau kita mengerjakan yang sama, secara otomatis hasilnya bahkan akan menjadi lebih jelek dari sebelumnya. Kenapa? Karena eksternalnya berubah. Jadi satu-satunya cara untuk mencapai hasil yang lebih baik adalah dengan melakukan improvement. Sekali lagi improvement, dan improvement itu yang sifatnya perubahan. Jadi kita perlu melakukan improvement yang bersifat perubahan. Bukan yang sifatnya rutinitas. Sekali lagi, mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Oke. Albert Einstein pun menyatakan seperti ini. Kegilaan adalah mengerjakan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, oleh karena itu, dalam beberapa training, saya suka menyatakan seperti ini. Oke, kalau kita mengerjakan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang lebih baik, itu namanya gila. Ya, itu bicara menurut Albert Einstein. Ya, kadang-kadang dengan bahasa yang lebih sederhana, saya bilang bahwa mengerjakan rutin tapi mengharapkan hasil yang lebih baik itu namanya mimpi. Bahasa sederhananya mimpi, tapi kalau bicara kita bahasa yang lebih ekstrimnya adalah gila. Oke. Tadi pagi saya men-share studi kasus. Ya, studi kasus tentang program kerja. Ya, kemudian saya ingin masing-masing dari peserta itu memberikan skor. Apakah program kerja ini sudah baik atau belum? Ya, kalau dengan skor 4 sampai 1. 4 itu sangat bagus. Ya, 3 itu bagus, 2 itu cukup, dan 1-nya jelek. Nanti kita akan coba lihat hasil surveinya. Nah, kebanyakan survei yang kami lakukan ternyata masih banyak yang menganggap bahwa program kerja ini adalah baik. Ya, sedikit yang bilang bahwa program kerja ini jelek. Padahal kalau kita lihat, ya, dengan konsep tadi mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin.
Ya, sebenarnya program kerja ini kurang baik. Ya, kita coba lihat. Contoh ya. Sales targetnya 20 miliar. Kemudian 2019 pencapaian 20 miliar. Kemudian targetnya adalah 25 miliar. Ya, kemudian program kerjanya mencari new customer. Mencari customer baru. Mencari customer baru adalah sesuatu yang rutin, sesuatu yang standar. Itu adalah job desk daripada sales. Jadi program kerja seperti ini tidak baik. Karena itu adalah job desk. Ya, jadi kalau kita bicara program kerja mencari customer baru, berarti ini nilainya adalah 1. Kemudian program kerja berikutnya, regular meeting. Ya, regular meeting adalah suatu pekerjaan rutin. Sekali lagi, kalau kita mengerjakan rutin akan dapat hasil yang rutin. Oleh karena itu, regular meeting adalah 1. Ya, bagaimana kemudian berikutnya, better approach to customer untuk menciptakan customer yang loyal. Menciptakan customer yang loyal adalah kewajiban. Jadi itu bukan program kerja. Itu adalah sesuatu yang rutin. Jadi kembali lagi, ya nilai untuk program kerja ini adalah 1. Lalu coba kita lihat ke action plan project department. Ya, ingin meningkatkan on time dari 80% menjadi 95%. Ya, melakukan regular meeting, progress control. Ya, kita tahu bahwa regular meeting adalah suatu aktivitas rutin. Jadi melakukan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Jadi nilainya 1. Koordinasi meeting setiap minggu, rutin. Follow up delay material, follow up setiap material yang delay. Yaitu memang wajib. Pada saat kita punya project, materialnya terlambat, otomatis ya kita harus memfollow up. Dan itu adalah suatu kewajiban, dan itu bukan program kerja. Jadi kalau kita lihat, ya nilai dari masing-masing ini adalah 1. Ya, kemudian action plan QA departemen. Ya, ingin menurunkan komplain, ya actionnya adalah follow up customer komplain sampai selesai. Ya, tentu saja follow up customer komplain sampai tuntas itu adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, ini nilainya adalah 1. Regular visit to customer. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya regular visit to customer dengan customer komplain? Apakah regular visit bisa menurunkan komplain? Ya, tentu saja tidak. Kecuali customer-nya jadi tidak enak dengan kita. Sehingga customer-nya, ya udah deh, komplainnya tidak usah dicatat deh. Ya, komplainnya komplain bawah tangan aja deh. Ya, itu mungkin yang bisa menurunkan komplain. Tapi sebenarnya komplainnya tidak turun. Ya. Kemudian koordinasi meeting dengan semua departemen terkait. Nah, ini semua adalah rutinitas. Jadi ketika konsep berpikir kita sudah terbentuk, bahwa mengerjakan rutin adalah mendapatkan hasil yang rutin, ketika konsep berpikir kita sudah terbentuk, ya bahwa activity plan atau program kerja adalah sesuatu yang sifatnya perubahan, ya maka tentunya semua akan memberikan skor 1 terhadap semua departemen. Ya, namun kenyataannya, ya tadi pagi saya sempat lihat ada beberapa respon, ada 20 respon yang sudah masuk, ya ternyata ya dominan itu menyatakan nilainya 2, 3, 4. Ya, hanya sedikit sekali yang menyatakan bahwa nilainya 1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana hasil dari survei yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini salah satu contoh apa kita sebut survei untuk melihat kira-kira pola pikirnya sudah terbentuk belum sih? Ketika pola pikirnya sudah terbentuk bahwa mengerjakan rutin hasilnya rutin, pola pikir sudah terbentuk bahwa program kerja sifatnya perubahan, ya maka tentunya survei yang dilakukan akan menunjukkan dominan nilainya 1. Ya, kita coba lihat hasilnya. Ya, ini hasil dari survei. Ya, kalau kita lihat ya bahwa dominan hanya 2 orang yang bilang ya skornya 1. Ini untuk pekerja departemen sales.
Ya, kemudian untuk departemen proyek, ya kita lihat ini hanya satu orang yang menyatakan nilainya jelek. Ya, kemudian untuk departemen quality, ya nilainya cukup baik. Ya, jadi nilainya adalah 3. Oke, itu mengenai hasil survei yang sudah kami lakukan. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Oke. Apa itu target, apa itu program kerja? Ya, kita coba bedah secara lebih detail. Target adalah tujuan. Ya, target adalah tujuan, sedangkan program kerja adalah cara atau strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi target dan program kerja adalah suatu pasangan yang harus ada di dalam suatu company. Seringkali company pada saat dia meeting tahunan, yang dibahas adalah target. Oke, saya ingin A, ingin B, ingin C, ingin D. Tapi sekali lagi, target tanpa program kerja itu tidak lengkap. Jadi yang harus dibahas adalah target dan program kerjanya. Kami melakukan banyak banyak melakukan konsultasi ya, tentang program kerja di beberapa company. Ya, kemudian kita melakukan perubahan. Ya, jadi penetapan target dilakukan di awal. Ya, perusahaan itu menetapkan target di awal. Ya, kemudian pada saat meeting business plan, itu yang dibahas adalah program kerjanya. Jadi ada praraker. Ya, praraker membahas targetnya, kemudian mencoba membahas tentang usulan-usulan program kerja. Nah, setelah program kerjanya matang, nah, itu program kerjanya yang dibawa ke dalam meeting business plan. Jadi fokus di business plan, ya bicaranya tidak lagi target, ya tapi bicaranya adalah bagaimana kita memiliki suatu program kerja untuk mencapai target. Sebagai contoh, misalkan di diri kita sendiri, sebelumnya kita suka terlambat. 2019 kita punya target datang tepat waktu. Sebelumnya suka terlambat 30 menit. Nah, oleh karena itu kita harus menyusun program kerja yang sifatnya perubahan. Contoh, ya sebelumnya berangkat jam 8, sekarang kita berangkat jam 7.15. Jadi kalau terkena macet, ya masih aman. Itu adalah perubahan yang dilakukan. Tanpa adanya perubahan, itu tidak mungkin kita bisa mencapai target. Kemudian contoh lagi, target sales naik 20%. Ya, apa program kerjanya? Jadi company itu, pemimpin itu harusnya itu menekankan pada program kerjanya. Oke, kamu punya target, lalu program kerja kamu apa? Contoh di sini misalkan menaikkan target sales 20%. Nah, bisa saja program kerjanya menambah 2 sales. Atau yang kita sebut work hard. Ya, secara matematis, kalau salesnya nambah, ya potensial bertambah, ya targetnya bisa tercapai. Ya, tapi kita juga bisa meningkatkan hit rate. Hit rate dari proposal yang kita punya. Ya, misalkan dulu 10 proposal, ya dapat deal 1, ya sekarang bisa nggak kita lakukan suatu program kerja sehingga 10 proposal kita bisa dapat 2. Nah, itu yang disebut work smart. Nah, ini contoh program kerja di sales. Lalu apa lagi? Misalkan target nilai ujian matematika dari 7 menjadi 9. Nah, perubahan apa yang mau kita lakukan? Saya pernah cerita tentang hal ini dan kemudian beberapa saat kemudian, 2 bulan kemudian ada klien saya yang WhatsApp saya secara personal, ya menyatakan, Pak, saya coba terapkan ini di rumah. Dan ternyata anak saya nilainya naik. Ya, sebelumnya dia ikut bimbingan tes, bimbingan belajar. Ya, setiap kali bimbingan belajar, datang tes, datang tes, datang tes. Tapi tidak ada evaluasi. Ya, kemudian ya dia menerapkan hal seperti ini. Mendata kelemahan di modul apa saja. Kemudian dia mencoba mengajarkan anaknya ya fokus untuk mempelajari ulang modul yang masih lemah. Ya, kemudian lakukan latihan soal 30 soal untuk modul yang masih lemah.
Sehingga akhirnya nilai anaknya untuk matematika itu nilainya menjadi naik cukup tinggi. Nah, ini bicara tentang program kerja. Sekali lagi, ya target itu adalah tujuan. Ya, kemudian kita tidak cukup hanya punya target, kita harus punya program kerja. Bagaimana cara untuk mencapai target. Oke, sebelum kita masuk ke dalam program kerja, pertama-tama kita bicara tentang target. Pada saat kita menetapkan target, ya kita suka kenal dengan istilah SMART. Ya, apa itu SMART? Ya, SMART itu adalah spesifik. Ya, artinya targetnya harus spesifik. Ya, tidak bisa ingin kualitasnya lebih baik. Nah, kualitas lebih baik, spesifiknya apa? Ya, reject-nya turun. Ya. Ingin penjualan lebih tinggi. Nah, kadang-kadang kita perlu buat lebih spesifik. Ya, area mana yang penjualannya ingin difokuskan naik? Ya, misalkan produk A. Ya, produk A memiliki profit yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan itu bisa saja memfokuskan menaikkan penjualan melalui produk A. Kemudian measurable. Nah, untuk kata-kata measurable, saya menambahkan pernyataan sebagai berikut. Lebih baik dari pencapaian sebelumnya. Jadi jangan misalkan tahun 2019 pencapaiannya 10, nah kemudian ya target kita malah targetnya 9. Ya, karena takut targetnya tidak tercapai. Oleh karena itu saya menambahkan definisi lebih baik dari pencapaian sebelumnya. Ya, jadi supaya kita semua sepakat. Oke, kalau tahun lalu pencapaiannya 10, ya berarti targetnya harus 11 atau 12. Kemudian agreed. Nah, banyak definisi yang berbeda tentang A. Ada yang bilang A itu adalah achievable, ada yang bilang A itu achievable, ya tapi saya lebih setuju A itu agreed. Ya, agreed itu artinya disepakati. Jadi tidak ada alasan ya ketika target tidak tercapai bilang loh itu kan targetnya bos. Ya, jadi kalau ingin protes, protes di awal, jangan protes di akhir. Oleh karena itu A-nya saya tambahkan agreed. Kemudian R ini reasonable. Nah, saya menambahkan lagi definisi reasonable adalah bisa dicapai oleh sebagian orang. Nah, kalau ternyata bisa dicapai oleh sebagian orang, ya kita akan mudah berdebat dengan anak buah. Ya, itu buktinya yang lain bisa dapat. Kenapa kamu nggak bisa? Padahal kita sama-sama makan nasi, misalkan begitu. Sama-sama makan nasi, yang lain bisa, kenapa yang ini enggak? Oleh karena itulah saya tambahkan bisa dicapai oleh sebagian orang. Kemudian time bound, ada batas waktunya. Nah, ini bicara tentang target. SMART, specific, measurable, agreed, reasonable, dan time bound. Dan kemudian target itu tidak sekedar mencapai lebih baik dari sebelumnya. Ya, namun harus terintegrasi hingga menuju ke visi perusahaan. Di beberapa company, pada saat menyusun target, ya seringkali targetnya bicara departemental. Ya udah, setiap departemen tetapkan targetnya deh. Tetapkan target masing-masing. Sekali lagi, target itu tidak boleh departemental. Target itu harus bicara target company. Oleh karena itu, pada saat menyusun target, seringkali ya kami selalu mengajarkan untuk melepas jubah departemen dulu. Lepas jubah departemen, tetapkan target company, kemudian dibuat breakdown-nya. Setelah kita memiliki breakdown, baru kita tetapkan, oke, target ini adalah tanggung jawab departemen mana. Target ini tanggung jawab departemen mana. Target ini tanggung jawab departemen mana. Jadi seringkali ya kami pada saat menetapkan target tidak bicara departemen. Lupakan dulu departemen, tetapkan target company, nanti baru bagi-bagi tugas. Oke, itu bicara tentang target. Tentang target sendiri, ada tools yang disebut dengan balance scorecard. Nah, kalau saya, ya terus terang agak senang dengan tools ini, karena melihat target secara balance. Ya, tidak hanya keuangan saja. Ya, karena keuangan itu bicara data masa lalu. Ya, kalau orang bilang accounting itu adalah kaca spion.
transaksi sudah terjadi, laba sudah terjadi, kemudian dijabarkan ke dalam bentuk keuangan. Jadi kalau kita punya visi dan strategi, ya kalau kita bicara perspektif keuangan, itu adalah perspektif masa lalu. Tahun lalu 2019 perusahaan untung sudah terjadi. Jadi itu bicara tentang perspektif masa lalu. Apakah 2019 untung, 2020 untung? Belum tentu. Apalagi ada wabah corona. Ya, sehingga banyak perusahaan yang sekarang ini penjualannya turun drastis. Kemudian kita bicara perspektif hari ini. Nah, ini perspektif eksternal, kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan puas, ya tentunya akan berdampak terhadap future. Jadi hari ini adalah perspektif eksternal. Sama seperti yang kami lakukan hari ini adalah tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Hari ini yang kami kerjakan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan knowledge kepada pelanggan dan juga masyarakat. Hari ini yang kami lakukan. Untuk apa? Untuk ke depan. Misalkan seperti itu. Kemudian bicara perspektif hari ini, internal bisnis, bagaimana sales, produk, operasional. Yang hari ini kami kerjakan adalah bagaimana kita mengolah produk, ya sehingga produknya itu bisa lebih memberikan manfaat buat perusahaan. Oleh karena itu kami bilang ya bahwa produknya adalah tidak sekedar konsultasi, tapi bisa memberikan manfaat buat company. Di beberapa produk yang kami lakukan, bahkan ya kami melakukan sistem success fee. Jadi kalau tidak berhasil, ya tidak dibayar, misalkan seperti itu. Dan itu pastinya harus melalui suatu proses yang hari ini kami lakukan. Hari ini kami mengembangkan produk otomasi bisnis proses. Nah, itu bicara hari ini, perspektif internal bisnis. Ya, lalu bagaimana dengan pembelajaran? Nah, pembelajaran itu bicara masa depan. Ketika Bapak Ibu hari ini ikut training, nah itu hasilnya tidak dirasakan hari ini. Tapi ketika Bapak Ibu ikut training, hasilnya akan dirasakan ke depan. Oleh karena itulah perspektif pembelajaran itu disebut masa depan. Ya, ketika dilakukan training, ya kemudian nanti perspektif internal bisnis akan menjadi lebih baik. Dilakukan pembelajaran, infrastruktur diperbaiki, etos kerja diperbaiki, perspektif eksternal akan membaik. Perspektif eksternal dan internal membaik, otomatis keuangannya akan membaik. Nah, itulah yang disebut dengan balance scorecard. Jadi scorecard yang seimbang. Ya, saya senang dengan konsep berpikir balance scorecard, ya karena tidak hanya bicara tentang keuangan, ya tapi bicara tentang perspektif internal bisnis, perspektif eksternal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ya, itu adalah tentang target. Ya, sekarang kita bicara tentang program kerja. Kita tahu bahwa target harus lebih baik dari sebelumnya. Ya, tadi kita sepakat definisi SMART, spesifik, measurable, dan measurable itu lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, ya kita sepakat bahwa mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang sama atau hasil yang lebih jelek karena kondisi eksternal berubah. Ya, penjumlahan dari target. Ya, kombinasi dari target lebih baik dari sebelumnya dan definisi mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang sama. Ya, itu memberikan definisi bahwa program kerja harus yang sifatnya perubahan. Sekali lagi ya, program kerja harus yang sifatnya perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melihat program kerja yang sudah dibuat, ya, melihat program kerja anak buah Bapak atau Ibu, melihat program kerja kita sendiri ternyata sifatnya masih rutin, masih sama, itu artinya program kerjanya harus diimprove. Karena program kerja harus yang sifatnya perubahan. Ini yang sering kita jadikan perubahan mindset, ya. Jadi bahwa hidup itu seperti pakaian dalam, ya berubah itu baik. Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengganti pakaian dalam, rasanya seperti apa? Nah, jika ya pola pikir kita
sudah berpikir seperti itu, bahwa perubahan itu adalah seperti ya pakaian dalam, ya maka program kerja kita tentu akan bersifat perubahan. Ya. Jadi Anda harus merasakan bahwa tidak berubah itu tidak enak. Ya, sama seperti Anda tidak mengganti pakaian dalam. Rasanya tidak enak. Ya, kemudian saya juga memberikan survei ya tentang kuesioner hari ini. Saya bagikan kuesioner ya tentang gagal mencapai target. Ada PT perusahaan selalu sukses baru saja merekrut direktur baru. Ya, direktur baru ini direkrut untuk memperbaiki perusahaan karena banyak sekali masalah yang terjadi di perusahaan. Banyak company yang bermasalah, kemudian mencoba mencari kandidat dari perusahaan lain yang sudah reputable. Ya, harapannya dia bisa membawa sistem di perusahaan lamanya untuk memperbaiki company. Bapak Top sebelumnya punya pengalaman sukses di tempat sebelumnya. Orangnya idealis, punya moral yang baik, bertanggung jawab, bekerja keras, rajin menabung. Pokoknya semua yang baik-baik ada di Bapak Top. Kemudian setelah mengamati perusahaan selalu sukses, Bapak Top kemudian menyimpulkan, SOP udah bagus, buktinya sudah ISO. Udah dapat ISO 3 tahun. Oh, berarti SOP-nya sudah baik. Jadi tidak perlu dirubah. Penanganan permasalahan lambat, diperlukan tindakan yang cepat untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau masalahnya lambat, penanganannya jadi berlarut-larut. Oleh karena itu, Bapak Top menerapkan sistem meeting harian, membahas permasalahan yang terjadi, kemudian segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya produksi kekurangan material, nah, Bapak Top kemudian ikut membantu melakukan follow up. Mesin rusak, Bapak Top segera menginstruksikan untuk membetulkan. Bahkan jika spare part tidak ada, Bapak Top langsung menginstruksikan untuk membeli spare part. 6 bulan berjalan, ternyata tidak ada perubahan. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak Top? Ya, ini tadi di dalam kuesioner, ya masing-masing Bapak mencoba harus merangkum dalam satu kalimat yang simple, kalimat yang sederhana. Nah, kembali lagi ke materi sebelumnya, ya bahwa mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Ya. Kalau kita lihat di Bapak Top ini hanya melakukan meeting harian membahas masalah. Jadi sebenarnya Bapak Top ini hanya menjalankan manajemen pemadam kebakaran. Hanya memadamkan api, tapi tidak melakukan perubahan. Perubahan di dalam sistem sehingga masalahnya berkurang. Jadi yang dilakukan Bapak Top ini hanya sebagai firefighter. Jadi hanya memadamkan api. Ada api, ada kebakaran, kemudian dipadamkan. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini, si Bapak Top itu hanya mengerjakan rutin. Ya, kalau mengerjakan rutin akan dapat hasil yang rutin. Harus ada perubahan. Jadi ketika Bapak Top tidak melakukan perubahan, ya sampai kapanpun targetnya tidak akan tercapai. Ya, oleh karena itu, ya kami mencoba membangun mindset. Ya, selalu di dalam training kami selalu mencoba membangun mindset bahwa mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Dan satu-satunya cara untuk mencapai target adalah dengan melakukan perubahan. Seandainya Bapak Top itu memiliki mindset ini, bahwa mengerjakan rutin dapat yang rutin, satu-satunya cara untuk mencapai target adalah dengan melakukan perubahan, ya maka Bapak Top akan mengajak orang-orang untuk ayo kita berubah. Apa yang harus dirubah? Ya tentunya harus melalui suatu proses analisa yang lebih baik, analisa penyebabnya apa, kemudian melakukan suatu langkah perubahan. Sekali lagi, ya yang lebih penting daripada suatu training adalah bagaimana training tersebut bisa merubah mindset seseorang. Ya, bagaimana kita melakukan perubahan terhadap pola pikir. Oke, kita balik lagi ke studi kasus kedua. Ya, Anda adalah pemilik sebuah hotel yang sedang berkembang. Hotel Anda banyak masalah. Oleh karena itu, Anda merekrut manajer dari sebuah hotel yang terkenal, bagus. Ya, tujuannya supaya hotel Anda menjadi lebih baik.
Namun setelah 6 bulan berjalan, ternyata tidak ada perubahan. Oleh karena itu, Anda memanggil manajer hotel tersebut untuk minta penjelasan. Berikut penjelasan dari manajer hotel. Karyawan di sini susah diatur. Tempat saya yang lama gampang diatur, dikasih tugas dikerjakan. Di sini susah diatur. Banyak alasan. Dulu di tempat saya yang baru, tempat saya yang lama 2 tahun berturut-turut berhasil mencapai target, berhasil mencapai predikat hotel terbaik. Tapi sekarang di sini susah diatur. Ya, di sini beda, karyawan seenaknya, masuk tidak memberi informasi, kamarnya kotor, makanannya asin. Ya, kamar ada 200, masa sih harus cek satu persatu? Dan itu yang dikeluhkan oleh si manajer hotel. Ya, peralatannya juga banyak rusak, alatnya jelek-jelek, kompornya rusak, peralatan pembersih lantainya rusak, dan seterusnya. Saya juga udah bicara ke atasan, tapi atasan malah balikin ke saya. Ya justru saya rekrut kamu untuk kamu betulin. Kalau saya udah ngerti, ya saya nggak akan rekrut kamu. Justru saya rekrut kamu supaya kamu melakukan perbaikan di hotel ini. Jadi si bapak manajer ini cerita ke atasan, tapi malah dibalikkan. Ya, saya sudah berusaha maksimal, tapi sumber daya infrastrukturnya tidak memadai. Nah, ini studi kasus yang tadi sudah di-share di dalam kuesioner yang kita bagikan sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus menjelaskan dalam satu kalimat kenapa manajer tersebut gagal mencapai target. Kalau case 1, ya gagal mencapai target karena hanya mengerjakan rutin, ya maka case yang kedua ini, ya gagal mencapai target karena berpikir masalah terjadi karena eksternal. Kadang-kadang kita sadar bahwa, oke, basic mindset saya sudah berpikiran bahwa harus melakukan perubahan. Ya, satu-satunya cara untuk mencapai target adalah dengan melakukan perubahan. Tapi siapa yang harus berubah? Ketika kita bicara bahwa, ketika kita berpikir, oh yang harus berubah atasan. Oh yang harus berubah adalah anak buah. Yang harus berubah adalah rekan kerja. Maka ketika kita bicara bahwa yang harus berubah adalah eksternal, ya maka otak kita akan berhenti berpikir. Otak kita akan menekan tombol off. Karena berpikiran bahwa yang harus berubah adalah eksternal, bukan saya. Ya, jadi untuk studi kasus kedua ini, ya kenapa dia tidak gagal mencapai target, itu terjadi karena dia berpikir bahwa masalah bukan karena saya. Masalah terjadi karena eksternal. Oleh karena itu, kita harus memiliki basic mindset bahwa masalah terjadi karena saya. Tujuannya apa? Supaya otak kita menekan tombol on. Ketika otak kita menekan tombol on, otomatis ya kita akan mencoba berkreasi, ya melakukan perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dari saya, ya, bukan dari eksternal. Oke, nah ini bicara tentang basic mindset kedua. Jadi kita tidak boleh menyalahkan eksternal. Kita harus berpikiran bahwa masalah terjadi karena saya. Dengan kita berpikiran masalah terjadi karena saya, maka otak kita akan menekan tombol on. Ya, sehingga kita akan berkreasi. Manusia itu diberi anugerah otak yang luar biasa. Ya, memiliki berbagai macam kreativitas. Ya, kuncinya adalah bagaimana, apakah kita ingin menggunakan otak kita, ya, atau kita pasrah menyalahkan eksternal yang menjadi masalah, penyebab dari suatu masalah. Nah, supaya ya tujuannya supaya kita tidak menyalahkan eksternal, tujuannya supaya otak kita terdorong untuk mencari solusi. Ya, sehingga otak kita tidak buntu. Ya, karena menganggap eksternal yang harus berubah. Nah, ini bicara tentang basic mindset dalam menyusun program kerja. Jadi yang pertama adalah ya bahwa mengerjakan rutin dapat yang rutin, ya program kerja harus yang sifatnya perubahan. Ya, kemudian kedua, jangan menyalahkan eksternal. Siapa yang harus berubah? Saya yang harus berubah. Itu basic mindset, dua basic mindset tentang program kerja. Oke, kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Banyak perusahaan
banyak orang pada saat buat program kerja itu buat program kerja berdasarkan opini, ya tidak berdasarkan data fakta. Misalkan contoh, ya oke, kita benchmark ke tempat lain, kemudian kita lihat, oh ya udah ini kita terapkan di tempat kita deh. Ya padahal mungkin kondisinya berbeda. Oleh karena itu, pada saat kita buat program kerja, ya kita harus berpikiran bahwa harus berdasarkan data dan fakta, bukan opini. Oke, jadi program kerja harus berdasarkan data dan fakta. Jadi banyak program kerja yang disusun hanya berdasarkan teoritis. Ya, saya waktu evaluasi program kerja salah satu staf saya, ya saya tanya, kamu bikin program kerja dasarnya apa? Oh, saya baca buku tentang bisnis plan. Dari situ saya terinspirasi, kemudian saya buat program kerja. Sekali lagi, program kerja itu harus berdasarkan data dan fakta. Ya, kemudian saya bicara dengan staf saya, kamu udah lihat datanya belum? Kamu udah lihat belum data kamu seperti apa? Ya, kamu udah lihat belum? Misalkan, kebetulan klien saya sales, udah lihat belum yang kalah-kalah itu kenapa kalah? Yang menang-menang itu kenapa menang? Sekali lagi, program kerja itu harus berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan teori di buku, ya, tapi harus berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan opini. Nah, misalnya, ya, terjadi pengangguran tinggi, ya udah, kalau saya baca di tempat-tempat, ya semua orang bicara menurunkan angka pengangguran, caranya meningkatkan investasi. Ya, tapi kalau kita lihat Kerawang loh, Kerawang itu banyak sekali industri. Jadi kalau dibicarakan antara supply ya versus demand, ya itu lebih tinggi demand-nya gitu, permintaannya tinggi. Tapi yang terjadi apa? Kenapa banyak penduduk lokal yang masih tidak bekerja? Dan itulah kita perlu bicara tentang data dan fakta. Apakah memang karena mereka tidak terbiasa di pekerjaan formal? Apakah terjadi gap kompetensi, kebutuhan versus dengan ketersediaan skill? Nah, jika terjadi gap kompetensi, maka yang harus dilakukan adalah memperkecil gap tersebut. Oke, perusahaan-perusahaan itu butuh orang yang seperti apa sih? Nah, terus penduduk lokal kompetensinya seperti apa sih? Ya, kemudian kita perkecil gap kompetensinya. Nah, itulah yang disebut dengan program kerja berdasarkan data dan fakta. Kemudian menaikkan penjualan dengan cara melakukan pendekatan lebih baik pada pelanggan. Ini sangat-sangat general. Ya, jika program kerja Anda seperti ini, ya saya yakin bahwa targetnya tidak akan tercapai. Kalaupun tercapai karena accident. Contoh, ya klien saya ada salah satu importir, ya dia cerita, oh saya penjualan saya naik 30%. Ya, penjualan terbaik sejak saya berdiri. Kemudian saya bertanya, kenapa bisa naik? Strateginya apa? Ternyata dia tidak melakukan apa-apa. Dia naik karena pemerintah ya mengeluarkan peraturan lartas. Ya, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa hanya yang punya izin yang bisa memasukkan barang. Nah, karena ada peraturan tersebut hanya punya izin yang bisa memasukkan barang. Oleh karena itu banyak orang-orang yang dulu bisa memasukkan barang dengan mudah sekarang jadi tidak bisa memasukkan barang. Ya, sehingga akhirnya dia kebanjiran order. Nah, itu yang tercapai karena accident. Jadi karena ada peraturan, ya sehingga akhirnya pemasok-pemasok yang tidak punya izin tidak bisa masuk, nah, akhirnya dia jadi kebanjiran order. Nah, itu tercapai by accident. Oke. Terus menurunkan angka absen sakit dengan melakukan medical check up dan himbauan untuk karyawan tetap sehat. Medical check up itu tidak bisa membuat karyawan jadi sehat. Medical check up itu hanya melihat hasil saat ini. Ya, oleh karena itu, ya kita harus membuat suatu program kerja yang lebih baik lagi. Misalkan contoh, ada di perusahaan lain, ya ketika medical check up-nya jelek, ya dia harus punya program kerja individu untuk menjadi sehat. Dan itu dipantau oleh perusahaan. Nah, dengan cara itu, ya angka absennya menjadi lebih baik.
Kalau ternyata dia tidak melakukan itu, berarti medical check up-nya harus bayar sendiri. Misalkan seperti itu. Meningkatkan kepedulian terhadap core value perusahaan dengan sosialisasi core value. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan. Sekali lagi, program kerja harus yang spesifik. Nanti kita akan bicara lebih detail tentang program kerja. Nah, metode pembuatan program kerja, saya akan coba jelaskan secara step by step. Ya, pertama, sekali lagi, analisa permasalahan berdasarkan data dan fakta. Ya, program kerja tidak boleh berdasarkan opini, ya, tapi harus berdasarkan data dan fakta. Oke. Jika masalah terlalu general, urai masalah tersebut menjadi masalah yang lebih spesifik. Ya, jadi kita harus urai menjadi masalah yang lebih spesifik. Sebagai contoh, ya. Nah, terkadang satu masalah general itu bisa terdiri dari beberapa masalah yang spesifik. Ya, contoh kemacetan. Nah, banyak yang bilang program kerja, oke, untuk mengatasi kemacetan berarti kurangi kendaraan, tambah jalan. Nah, menurut saya itu adalah matematika sederhana. Ya, harusnya kita tidak hanya melihat secara general, kita bisa bagi-bagi menjadi suatu masalah yang lebih spesifik. Ya, nah contohnya misalkan kita lihat aja di mana ada titik kemacetan. Oh, ada titik kemacetan di pintu tol. Oke, ini satu kasus spesifik. Kemudian ada macet karena bubaran pabrik. Nah, itu kasus yang spesifik berbeda. Ya, di mana macet karena pintu tol dan macet karena bubaran pabrik itu adalah suatu kasus yang berbeda. Tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa disamakan. Kemudian macet karena penyempitan, ada yang parkir, jualan di pinggir jalan, dan seterusnya. Jadi dari contoh ini kita lihat bahwa satu masalah general itu bisa dikelompokkan menjadi masalah-masalah yang spesifik. Ya, ini contoh dari program kerja. Kemudian biasanya kita coba bikin form. Nah, form itu membantu setiap orang untuk mengisi, ya, logika berpikirnya mengisi sesuai form. Misalkan target menurunkan kemacetan dari 30 titik kemacetan menjadi 10 titik kemacetan. Nah, dari target tersebut kita analisis masalahnya apa. Nah, ini ada 3 analisis problems. Akibat antri di pintu tol, akibat bubaran pabrik, akibat penyempitan. Ini adalah problemnya. Ya, kemudian setelah itu kita susun rencana perubahan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Sekali lagi, program kerja harus yang sifatnya perubahan. Nah, pengalaman saya jangan mengandalkan himbauan nasihat. Ya, 99% tidak akan berhasil. Program kerja jangan hanya, ayo dong semangat, ayo dong lebih baik, ayo dong. Jadi motivasi itu perlu, tapi harus disertai dengan tindakan nyata. Himbauan saja tidak cukup. Nah, jika menyangkut ke manusia, tetapkan aturan main SOP. Dan yang terbaik adalah Pokayoke, hati salah. Ya, di perusahaan Jepang banyak bicara tentang itu. Bagaimana siapapun yang bekerja, outputnya akan baik. Jadi tidak terjadi kesalahan. Program kerja harus spesifik, tidak mengandung interpretasi, dan bisa diukur pelaksanaannya. Nah, sebagai contoh, bekerja lebih baik. Ya, bekerja lebih baik terlalu general dan sulit diukur apakah sudah dilakukan atau belum. Kita bisa rubah menjadi, ya, belajar tadinya sebelumnya belajar sistem kebut semalam menjadi baca setiap hari 1 jam, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa mengukur benar nggak ya sudah dilakukan baca setiap hari 1 jam. Nah, itu contoh tentang program kerja yang lebih spesifik. Ya, dibanding sebelumnya belajar lebih baik. Nah, belajar lebih baik susah diukur. Tapi kalau kita bicara jadi baca setiap hari 1 jam, nah itu mudah diukur. Kemudian program kerja harus tertulis, ada target date dan PIC-nya hanya 1 orang. Ya, jangan 2 orang, nanti tunggu-tungguan. Nah, ini contohnya. Dari 3 masalah yang ada, ya kemudian kita buat program kerja, activity plan, ya PIC-nya siapa, Joni, Jono, Jini, kapan akan dimulai dan kapan akan selesai. Ya, jadi sekali lagi PIC-nya hanya 1 orang. Ya, kemudian step berikutnya evaluasi sebelum dieksekusi.
Nah, jika program kerja terlalu general atau kurang kreatif, ya kadang-kadang kita dapat anak buah yang kurang kreatif, kita injek idenya. Ya, terapkan konsep, kalau biasanya kita kenal PDCA, kemudian kita terapkan konsepnya PCA-DCA, Plan, Check, Action. Ya, supaya nanti kualitas dari planningnya bisa menjadi lebih baik. Pengecekan terhadap kualitas program kerja. Jika program kerja tidak baik, ya Bapak Ibu tidak perlu menunggu hasilnya, ya karena kita bisa pastikan targetnya akan sulit dicapai. Dan terakhir, evaluasi hasilnya. Jika target belum tercapai, berarti program kerja Anda belum efektif. Anda harus melakukan evaluasi program kerjanya. Ya, kemudian perbaiki program kerja Anda. Nah, untuk menanamkan pola pikir bahwa program kerja itu harus yang sifatnya perubahan, ya. Nah, tambahkan kolom before dan after. Ya, untuk menggambarkan kondisi sebelum versus sesudah. Tambahkan kolom before dan after. Nah, ini contohnya. Ya, tadi kemacetan akibat antri pintu tol, activity plan-nya buang atau pindahkan pintu tol. Ya, sudah dilakukan, hasilnya bagaimana? Before-nya saat padat, saat jam kerja, macet bisa mencapai 4 kilo, hasil akhirnya kemacetan hilang. Nah, jadi ada hasil before dan after. Sehingga Anda bisa menanamkan mindset bahwa suatu program kerja itu harus ada before dan after-nya. Oke, nah ini alternatif program kerja. Ya, saya singkat saja, ya, karena waktunya terbatas. Ya. Jadi program kerja, ada program kerja pengembangan manusia. Ya, kalau manusianya lebih baik, ya dia akan bisa bikin program kerja yang lebih baik lagi, lebih kreatif. Nah, ada program kerja untuk mengatasi masalah. Ya, kalau misalkan company terlalu banyak masalah, jangan mikirin improvement dulu. Pikirkan bagaimana mengurangi kebakaran. Karena kebakaran itu akan menyita waktu kita. Jadi kita coba padamin apinya dulu. Ya, kemudian baru setelah itu kita bicara improvement. Nah, tapi kita tidak boleh bicara hari ini. Kita juga harus bicara masa depan. Ya, apa aja kira-kira problem yang akan terjadi di masa depan, apa saja peluang yang akan terjadi di masa depan. Nah, untuk kasus ini, ya mengatasi problem, future problem atau future opportunity, Bapak Ibu bisa belajar ilmu risk management. Ya, jadi ini adalah risk management. Kalau yang ini, program kerja untuk mengatasi masalah, itu adalah ilmu problem solving. Ya, masalahnya sudah terjadi, sehingga kita lakukan perbaikan. Kalau ini adalah ilmu risk management. Nah, kemudian ada program kerja improvement, ide-ide baru out of the box. Ya, menciptakan sesuatu yang baru, sama sekali baru, yang mungkin belum terpikirkan. Nah, biasanya yang jago masalah ini adalah generasi milenial. Ya, karena tidak punya hambatan sebelumnya, mereka itu bebas berpikir, ya, sehingga muncul ide-ide baru. Nah, jadi yang apa yang kami lakukan di banyak company, ya pada saat membuat program kerja itu harus punya 4 program kerja sebagai berikut, supaya program kerjanya menjadi lebih lengkap. Ya, ini saya percepat. Ya, jadi kalau bicara tanggung jawab kita di era industri 4.0, ya, satu adalah kita bertanggung jawab untuk pekerjaan sehari-hari. Apa itu pekerjaan sehari-hari? Ya, mengatasi masalah sehari-hari, problem solving. Ya, madapin api. Kemudian melakukan pekerjaan langsung, melaksanakan operasional, meeting dengan customer, buat laporan, dan ini adalah pekerjaan rutin. Pekerjaan rutin bukan program kerja. Kemudian melakukan pekerjaan koordinasi, ya, meeting, dan ini adalah pekerjaan sehari-hari. Nah, di industri 4.0, di era kompetisi yang sangat ketat, ya kita tidak bisa hanya fokus di sini. Perusahaan akan mati, ya, jika kita hanya fokus di sini. Oleh karena itu, kita harus melakukan program kerja untuk meningkatkan kinerja. Dan itulah yang disebut dengan improvement. Ya, semakin tinggi jabatan, ya seharusnya lebih fokus ke arah sini. Untuk pekerjaan sehari-hari, itu bisa didelegasikan ke orang lain. Ya, jadi program improvement adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjadi orang yang lebih hebat.
di company kami, ya kita selalu bilang seperti ini, ya udah nggak usah mikirin perusahaan, pikirkan saja bagaimana Anda menjadi lebih baik. Anda lebih baik ketika Anda melakukan perubahan. Nah, ketika seseorang itu mengerjakan improvement karena ingin menjadi lebih baik, itu pasti motivasinya lebih baik, motivasinya lebih tinggi. Dan otomatis ya company-nya akan merasakan imbasnya. Jadi sekali lagi, ya, improvement itu jangan berpikiran buat company, tapi berpikiran untuk diri sendiri, untuk menjadi lebih hebat. Nah, ketika Anda lebih hebat, banyak company yang butuh orang-orang hebat. Ya, Anda juga bisa merekam, Anda bisa mencatat program-program improvement yang pernah Anda lakukan, menjadi suatu resume yang akan menjadikan CV Anda menarik, misalkan seperti itu. Oke, nah ini ringkasan terakhir, job function. Manajemen operasional, di sini adalah area pekerjaan rutin, di sini area improvement. Nah, di sini adalah operator, di sini adalah top management. Ya, operator itu ya tetap harus didorong untuk melakukan improvement. 5-10% melakukan improvement, 90%, 95% melakukan pekerjaan rutin. Itu adalah tugas operator atau pekerja langsung. Lalu bagaimana dengan manajemen? Ya, manajemen 60% harus fokus di improvement. Ya, jangan fokus di rutin. Nah, delegasikan ke orang lain ya untuk pekerjaan rutin atau lakukan dengan sistem otomasi bisnis proses. Nah, ini adalah fokus dari top management. Semakin tinggi level jabatan, ya maka porsi kerja peningkatan itu akan semakin tinggi. Ya, apa yang perlu dilakukan oleh manajemen? Peran manajemen dalam manajemen perubahan, satu, mendorong karyawan untuk membuat rencana perubahan. Jadi setiap orang harus membuat program kerja, mulai dari manajer, supervisor, section, yang memiliki program kerja. Kemudian mengkoreksi rencana perubahan untuk meningkatkan kualitas dari suatu rencana. Ya, kita coba lakukan koreksi, ya, PCA, DCA, Plan Check Action, sehingga kualitas dulunya menjadi lebih baik. Kemudian mengontrol pelaksanaan rencana kerja perubahan. Ya, ketika kita udah punya rencana kerja, ya seringkali kemudian terkalahkan oleh rutinitas, sehingga program kerjanya tidak selesai. Nah, kita harus disiplin mengontrol pelaksanaan program kerja. Kemudian mendorong adanya koreksi antara atas rencana perubahan yang ternyata kurang efektif. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi PDCA-nya jalan. Nah, ini adalah CA yang terakhir. Ya, kalau yang di sini mengkoreksi rencana perubahan adalah CA yang P-nya, PCA. Ya, PCA kemudian setelah kita lakukan, ada masalah, kemudian kita lakukan CA berikutnya. Jadi kira-kira dari saya itu penjelasan singkat tentang program kerja, yang mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi, dan yang terpenting adalah merubah mindset Anda, merubah mindset Bapak Ibu bahwa program kerja itu adalah yang sifatnya perubahan. Dan program kerja itu tidak bicara tentang program kerja bos, program kerja anak buah, program kerja rekan kerja, tapi program kerja dari saya. Ya, jadi jangan menyalahkan eksternal, tapi gunakan otak kita untuk berkreasi dengan cara ya menyalahkan diri sendiri, ya sehingga membuat program kerja untuk perubahan yang terjadi di dalam skop diri saya, di dalam skop diri departemen saya, di dalam skop diri section saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Iman. Selanjutnya kita additional 15 menit untuk sesi tanya jawab ya. Ini ada yang mengomentari terkait slide dari Beauty Dye. Siapa ini ya? Terkait slide ada one man show ya Pak ya. Maaf ini terkait pertanyaan slide yang tadi Pak, yang studi kasus ya. Ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ada yang bertanya pertanyaan tentang one man show. One man show. Tadi kan di slide ada ini. Ada ya. Pak siapa tadi yang ada studi kasus itu? Ya, oke. Dari Pak Reza Akbar, Pardik, bagaimana dengan program kerja untuk mempertahankan yang sudah baik sekarang, namun tidak untuk perubahan? Oke, saya jawab dulu ya, yang Pak Pardik dulu nih dari Pak Reza ya. Jadi gini, ketika dia sudah program kerja sudah dilakukan,
ya itu menjadi standar, kemudian rubah SOP-nya. Nah, jadi artinya suatu proses itu pertama kita melewati perubahan. Nah, kemudian setelah perubahan dilakukan dan itu ternyata efektif, jadikan standarisasi. Nah, ketika itu sudah menjadi standarisasi, itu masuk ke dalam job desk. Yaitu masuk ke dalam job desk, masuk ke dalam SOP. Nah, sehingga kita bisa masuk dengan program kerja berikutnya. Jadi jangan yang sudah baik itu kemudian menjadi dijalankan sementara, misalkan gitu. Ya, tapi harus dipertahankan supaya itu menjadi suatu rutinitas. Ya, kemudian tadi bicara tentang one man show. Ya, sekali lagi, ya, tujuan training ini adalah ya untuk Anda, ya untuk kita. Ya, jadi sometimes ya kita tuh melihat bahwa oh ternyata bos saya tidak sesuai ini dengan ilmu yang kita peroleh. Ya. Nah, tapi sekali lagi tujuan training itu adalah untuk saya. Nah, kalaupun ternyata Anda setelah belajar mengetahui bahwa bos Anda ternyata kurang baik atau tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan mindset yang sudah Anda mindset yang sudah terbentuk oleh Anda ya dari training ini ya satu-satunya cara ya rubah mindset bos Anda. Caranya bagaimana? Banyak. Ya, pembicaraan informal. Ya, pada saat meeting, pada saat makan, pada saat lagi santai, ya, Bapak Ibu bisa bicara tentang ini. Ini ada training nih, misalkan. Ini tadi saya baca nih artikel bagus. Nah, itu misalkan salah satunya seperti itu. Atau sharing artikel, ya, bagi lewat WhatsApp di grup WhatsApp. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua punya grup WhatsApp. Ya, kemudian sharing yang bagus-bagus, yang positif-positif. Ya, dorong supaya semuanya berubah. Ya, jadi sekali lagi ya kalau bicara one man show itu nanti banyak terkait dengan peran leadership dari seorang pemimpin. Ya, baik, cukup ya. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Mira Purnamasari dari Sanjiring ya. Apakah ada tips untuk meningkatkan program kerja yang efektif dan efisien? Ya, tips untuk meningkatkan program kerja yang efektif dan efisien adalah menambah knowledge. Ya, jadi banyak kasus ya, orang hanya menggunakan cara yang sama. Ya, menggunakan pengalaman sebelumnya. Ya, padahal Albert Einstein bilang bahwa ya kalau kita menggunakan cara yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, jadi tipsnya supaya efektif, jangan menggunakan pengalaman kita sebelumnya. Ya, kalau pengalaman kita sebelumnya sudah efektif, tentunya nggak ada masalah. Ya, jadi Ibu harus keluar dari apa yang sudah Ibu punya, apa yang sudah Ibu miliki, ya, cari referensi lain. Ya, benchmark misalkan, problem solving. Ya, karena bicara program kerja, tadi harus berdasarkan data dan fakta, itu kita harus kuat di problem solving. Ya, kemudian kita harus kreatif. Ya, jadi sekali lagi caranya adalah perbanyak ilmu, perbanyak knowledge. Ya, kalau saya kebetulan konsultan sering keliling ke company, ya saya senang sekali mengamati praktek-praktek di perusahaan-perusahaan. Ya, setiap perusahaan unik-unik. Ya, kemudian itu saya suka foto atau sekarang tidak boleh foto ya paling nggak saya catat. Nah, itu menjadi benchmark dari program kerja yang bisa saya lakukan. Ya, baik Bu Mira, mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Selanjutnya dari Pak Jeffrey dari Astra Autopart. Dalam contoh tadi terkait kemacetan ada activity plan buang atau hilangkan. Apakah activity plan boleh sebuah pilihan? Yang kedua, evaluasi program kerja yang baik itu yang seperti apa ya Pak? Ya, jadi program kerja itu boleh pilihan, ya boleh alternatif. Ya, jadi misalkan ya ternyata tidak ada alternatif terbaik. Ya, Bapak, Ibu boleh memberikan alternatif 1, 2, 3. Ya, kemudian alternatif 1, apa sih positifnya, apa negatifnya. Kemudian kita pilih yang positif dikurang negatifnya lebih besar. Itu yang kita jadikan alternatif. Ya, contohnya buang tol tadi. Ya, negatifnya apa? Negatifnya otomatis biaya tol jadi tinggi. Ya, kita tahu bahwa dulu
Ya, saya misalkan dari rumah dulu ke antar anak saya di Cakung, ya itu cuma 1.500 ongkos tolnya, sekarang jadi 15.000. Ya, karena diberlakukan tol jor itu satu harga. Nah, itu yang kita perlu pertimbangkan, ya plus minusnya. Itu yang itu. Kemudian bagaimana mengukur program kerja sudah efektif atau tidak? Ya pasti terhadap target. Ya, kalau targetnya sudah tercapai atau targetnya ada perubahan sedikit, nah itu berarti program kerjanya efektif. Tapi kalau kita sudah melakukan program kerja tapi ternyata targetnya tidak tercapai, itu berarti kurang efektif. Nah, itu kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Wida, PT ITSP ya. Dalam pembuatan program kerja, apakah ada masukan dari Bapak mengenai cara efektif agar bisa memberikan awareness semua member untuk berkontribusi terhadap pencapaian target program kerja ini? Nah, saran saya begini, ketika biasanya kita lakukan praraker, ya praraker. Jadi artinya setiap departemen itu membuat program kerja. Ya nanti Bapak Ibu akan menemukan anak buah yang tidak kreatif. Nah, biarkan mereka presentasi kemudian diinjek idenya. Ya, jadi bisa dibuat sistemnya adalah presentasi kemudian setiap orang boleh memberikan ide. Nah, itu untuk menambah ide-ide untuk program kerja. Nah, kadang-kadang begitu dibilang setiap orang harus kasih ide, ya seringkali dia cuma ikut tapi tidak memberikan ide. Nah, Ibu bisa tambahkan setiap orang minimal harus ngasih 3 ide. Jadi dicatat siapa yang memberikan ide. Nah, itu tujuannya untuk memancing supaya setiap orang ikut berkontribusi untuk program kerja. Nah, tapi sebelumnya harus dibangun ya bagaimana jangan misalkan di satu company ketika dia cerita ide kemudian dibully misalkan. Apa sih idenya jelek, bla 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 bla. Nah, itu tentu saja akan membunuh kreativitas dari seseorang. Ya, jadi semua ide itu bagus. Ya, baik, Bu Wida ya. Selanjutnya dari PT Sukses Makmur, kapan program kerja itu sebaiknya dibuat, Pak? Ya, program kerja pada umumnya company buat setiap akhir tahun. Ya, akhir tahun bikin program kerja. Jadi perusahaan itu biasanya ada fiscal year-nya, ada yang April, ada yang Desember. Ya, kemudian dia buat target tahun depan, kemudian menyusun program kerja. Biasanya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita punya program kerja, setiap bulan dievaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Evaluasi efektivitasnya, kemudian revisi program kerjanya. Dan itu yang biasanya dilakukan. Kemudian kapan lagi? Ketika terjadi sesuatu hal. Ya, misalkan sekarang terjadi wabah corona. Nah, dengan adanya wabah corona, kita harus kembali meeting yang membahas. Gitu. Oke, kita punya program kerja, tapi ternyata ada problem corona, sehingga kita harus mengevaluasi program kerja kita. Ya, kita harus switching. Apa yang kita rencanakan ternyata tidak bisa dilakukan karena kondisi wabah corona, misalkan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Rohman dari PT SGMW Motor. Pak Iman, bagaimana menyusun program kerja untuk bawahan yang berpengalaman tapi tidak kreatif dan cenderung demotivasi? Karena ini penghambatan utama program kerja. Ya, kalau orangnya demotivasi ya, atau misalkan gini, contohnya dia merasa bahwa dia sudah baik. Ya, sehingga program kerjanya isinya tentang eksternal. Atau contohnya begini, Bapak boleh survei nanti ya, coba listing masalah di setiap departemen. Nah, dari pengalaman saya pada saat melakukan survei seperti ini, seringkali yang muncul adalah masalah departemen lain, bukan masalah departemen saya. Nah, jika itu yang terjadi, ya orang yang misalkan gelas penuh, orang yang sudah merasa cukup, nah itu memang agak susah. Bapak harus berubah mindset-nya dulu. Ya, mindset-nya bahwa menyatakan nggak cukup loh. Gitu, nggak cukup loh, gitu. Harus merasa stay foolish, stay hungry, ya sehingga dia berpikir untuk membuat suatu program kerja. Ya, tapi kalau sekali lagi ya, ketika anak buah Bapak berpikiran bahwa dia sudah oke, ya Bapak suruh bikin program kerja, ya pasti hasilnya tidak baik. Jadi rubah mindset-nya dulu.
Ya, rubah mindsetnya bahwa setiap orang harus memiliki program kerja. Ya, bagaimana Pak Rohman dari PTS GMW? Selanjutnya Pak Muhammad Saleh, apa hubungan program kerja dengan inisiatif strategis dan apakah setiap program kerja harus diukur dengan KPI atau sebaliknya KPI digunakan untuk mengukur program kerja? Ya, jadi kalau KPI itu target, Pak. Ya, KPI itu adalah tujuan. Ya, jadi company itu bisa saja memiliki suatu target company, target besar company. Ya, kemudian dari target tersebut di breakdown. Jadi target divisi, target departemen, hingga ke target terkecil KPI. Ya. Nah, program kerja itu adalah cara mencapai KPI. Ya, jadi bisa saja Bapak menetapkan KPI dari departemen buyers misalkan, purchasing. Ya, buyers program KPI-nya adalah cost reduction misalkan. Nah, kemudian setelah Bapak menetapkan KPI buat orang tersebut, kemudian Bapak harus menetapkan apa program kerjanya untuk mencapai KPI tersebut. Ya, jadi ada KPI, kemudian ada how to achieve KPI. Ya, bagaimana Pak? Ini pertanyaannya banyak sekali, tapi waktu kita sudah ini ya, sudah di end. Gimana Pak Iman? Banyak nih. Atau mau dijawab via email atau WA nanti dibantu tim marketing? Atau begini, kita coba, sebenarnya ini program awal dari Central System. Ya, bagaimana kita berdiskusi, kita lakukan training online. Nah, itu nanti next-nya kita bisa lakukan, mungkin kita atur minggu depan, ya, untuk topik, tapi tidak lagi bicara diawali dengan training, ya, tapi lebih ke arah discussion. Ya, karena pertanyaannya itu masih cukup banyak. Ya, nanti boleh juga kita coba ambil satu waktu lagi nanti ya dari program training yang sudah kita lakukan ya, kemudian kita bikin sesi khusus buat diskusi. Ya, nanti coba kami pikirkan untuk rencana ini. Ya, baik, demikian. Ditutup sesi pertanyaan. Yang itu mana Pak? Yang next ini. Ya, baik teman-teman yang telah join di Zoom Meeting Central System kali ini bersama Bapak Immanuel Iman. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa besok hari Kamis tanggal 2 masih ada 2 topik lainnya. Ya, ini 2 topik lainnya. Di Selasa 31 Maret ada program di hari Kamis ada desain FMIA dan juga design thinking bersama Bapak Listianto jam 10 sampai jam 11. Dan selanjutnya di siang harinya ada kewajiban penetapan potensi bahaya kimia di perusahaan bersama Bapak Cahyadi jam 1:30 sampai jam 2:30. Ya, silakan tetap join terus di Zoom Meeting Central System. Jangan lupa daftar ke hotline marketing dan ikuti terus program lainnya bersama Central System Consulting. Tetap jaga kesehatan, juga keselamatan Anda, meskipun kita bekerja dari rumah. Terima kasih.